Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, pantang menyerah. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anakku semua, hari ini kita bertemu untuk memeriahkan tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Nah, sebelum Ustazah Susi mulai, perkenalkan dulu ya. Ini Ustazah Susi, mengajar di TK Ya Bunaya. Salam kenal anak-anakku semua. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan bersama-sama mengikuti kisah hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju kota Madinah. Yuk, kita ikuti bersama-sama. Selamat menyaksikan. Anak-anakku semua, kalian tahu di mana pertama kali Nabi Muhammad menyebarkan Islam? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad tercinta kita, pertama kali mengenalkan ajaran Islam di kota Mekah, di tempat kelahiran beliau. Nah, di sana ada yang menerima ajakan Nabi Muhammad untuk menyembah Allah. Mereka mencintai Allah dan Nabi Muhammad dengan sungguh-sungguh. Tetapi ada juga orang-orang yang menentang. Mereka tidak mau mengikuti ajakan Rasulullah. Mereka malah mengejek, menghina Rasulullah. Tidak hanya itu, Nabi Muhammad dan teman-temannya juga disiksa, disakiti, dilempari batu. Nah, sampai suatu hari orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah itu, yang tidak mau ikut menyembah Allah itu, yang mereka masih menyembah patung-patung itu, mereka mengadakan pertemuan di suatu tempat. Tujuannya apa? Mereka punya rencana jahat, teman-teman. Pada saat pertemuan itu hadir seorang kakek. Ternyata kakek itu adalah iblis yang menjelma, mengubah bentuknya menjadi seorang kakek. Berbagai usulan disampaikan pada saat musyawarah orang-orang musyrik itu, teman-teman. Di antara usulan yang disetujui dalam pertemuan itu adalah usulan untuk membunuh Nabi Muhammad. Kejam sekali kan? Mereka mau melenyapkan, mau membunuh Nabi Muhammad supaya tidak dimusuhi oleh orang-orang banyak. Maka diputuskan yang akan membunuh Nabi Muhammad itu berasal dari semua keluarga yang ada di sana. Dipilih para pemuda yang gagah yang nanti akan bersama-sama menusuk tubuhnya Nabi Muhammad sampai meninggal. Apakah rencana mereka berhasil, teman-teman? Kita ikuti ya kisah selanjutnya. Suatu saat sudah ditetapkan, teman-teman, waktu untuk membunuh Nabi Muhammad, waktunya sudah ditetapkan. Kita akan melihat rumahnya Nabi Muhammad pada suatu malam. Sebelumnya Nabi Muhammad sudah dikasih tahu oleh malaikat bahwa akan datang orang-orang yang akan mempunyai rencana jahat. Nah, Nabi Muhammad kemudian mengajak Ali bin Abi Thalib untuk menginap di rumahnya. Ali bin Abi Thalib sudah dikasih tahu rencana bahwa malam itu orang-orang yang jahat akan membunuh Nabi Muhammad. Yang ngasih tahu Rasulullah, yang ngasih tahu Nabi Muhammad. Nah, saat malam tiba, para pemuda gagah membawa pedang mengepung rumahnya Nabi Muhammad. Mereka mengintip ke dalam rumah. Ternyata di dalam kamar, di atas tempat tidur Rasulullah, sedang ada yang berbaring, sedang tidur. Wah, itu Muhammad sedang tidur, kita tunggu sebentar lagi, bisik mereka yang mau berbuat jahat itu. Ternyata Nabi Muhammad sebelumnya sudah memberi pesan kepada Ali. Ali disuruh tidur di bawah selimut.
Setelah itu Rasulullah keluar dari rumah. Orang-orang yang sedang mengepung rumah itu tidak tahu kalau Nabi Muhammad sedang keluar dari rumahnya. Nabi Muhammad mengambil pasir, kemudian ditaburkan ke muka mereka, ke muka para pengepung itu. Mereka ketiduran, teman-teman. Para pengepung itu tertidur. Kemudian Nabi Muhammad pergi dari situ, dari rumahnya, dari halaman rumahnya, menuju ke rumahnya Abu Bakar. Kemudian Rasulullah bermusyawarah dengan Abu Bakar. Terus bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib yang tertinggal, yang ditinggal di rumahnya Nabi Muhammad? Kita lihat, Ali masih di bawah selimut, tapi dia tidak tidur, dia berjaga-jaga. Para pengepung yang ada di dalam, para pengepung yang ada di luar rumah yang sedang mengintip, mereka melihat, itu masih tidur di. Nah, anak-anak, sekarang kita ikuti perjalanan Nabi Muhammad. Ya, tadi setelah sampai ke rumah Abu Bakar, Nabi Muhammad bersama dengan Abu Bakar segera berangkat menuju Madinah. Nah, mereka pada malam itu juga berangkat ke Madinah. Setelah melewati beberapa tempat, mereka akhirnya sampai di Gua Sur. Namanya Gua Sur. Nah, ternyata di belakang mereka orang-orang musyrikin Mekah itu juga mengejar. Makanya Nabi Muhammad dan Abu Bakar dengan segera masuk ke dalam gua. Mereka bersembunyi di dalam Gua Sur. Terus bagaimana dengan para pengejarnya? Para musyrikin Mekah. Mereka ikut naik sampai ke depan pintu gua. Ini pasti Muhammad sama Abu Bakar masuk ke dalam gua ini. Nabi Muhammad dan Abu Bakar di dalam gua diam. Jangan sampai ada yang tahu. Berbahaya kalau ada yang tahu. Nah, terus sampai di depan pintu gua itu para kaum musyrikin ragu-ragu. Kenapa? Loh, ini di depan pintu gua kok ada burung merpati yang sedang mengerami telurnya. Masya Allah, tadi itu waktu Nabi Muhammad masuk belum ada loh itu burung yang sedang mengerami telur di depan pintu itu, belum ada. Ternyata Allah memerintahkan burung merpati sama laba-laba. Laba-labanya membangun sarangnya di pintu itu loh. Di pintu guanya itu dibangun sarang. Sama burung merpatinya mengeram, melindungi telurnya di pintu gua. Orang-orang musyrikin bilang begini, gak mungkin ini Muhammad masuk ke sini. Sama Abu Bakar pasti gak mungkin. Kalau masuk ke sini pasti gak ada sarang laba-laba. Pasti sarang laba-labanya rusak. Gak mungkin bisa masuk ke sini. Juga ada burung ini. Kalau burungnya ini ada di sini pasti akan terinjak. Pasti burungnya terbang ketakutan. Pasti di dalam gak ada. Akhirnya para kaum musyrikin itu pergi dari tempat itu. Masya Allah ya teman-teman, Allah memberikan perlindungannya untuk Rasulullah, untuk Abu Bakar supaya tidak ketahuan persembunyian mereka di dalam gua. Itulah Allah akan selalu melindungi orang yang berniat baik, yang berbuat baik. Maka teman-teman harus yakin. Ya anak-anakku semua, biar tambah semangat kita mau tepuk Nabi. Kita mau mengingat sejarahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui tepuk. Namanya tepuk Nabi. Yuk kita mulai. Sedia tepuk. Tepuk Nabi. Nabiku Muhammad. Lahirnya di Mekah. Tahunnya tahun gajah. Ayahnya Abdullah. Ibunya Aminah. Kakeknya Abdul Muthalib. Pamannya Abu Thalib.
istrinya Khadijah, putrinya Fatimah, wafatnya di Madinah. Itulah tepuk Nabi. Nanti bisa diulang sama bunda, sama ayah. Nah, kita akan lanjutkan kisah Rasulullah yang berhijrah ya teman-teman ya. Tadi sampai di mana? Oh, di dalam gua Rasulullah mengobati lukanya Abu Bakar yang digigit binatang berbisa. Nah, setelah beberapa hari di dalam gua, beberapa malam di dalam gua, Rasulullah dan Abu Bakar sudah tahu bahwa kondisi sudah lebih aman, sudah lebih tenang untuk melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar turun keluar dari gua, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Di perjalanan mereka selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Di antaranya saat mereka kehausan, mereka singgah di perkemahan yang namanya pemilik perkemahan itu Ummu Ma'bad. Dia seorang penggembala kambing. Dia mengembala kambing yang banyak, tapi ada kambing-kambing yang tidak punya susu. Nah, pada saat itu kan mereka menggembala kambing itu untuk diambil susunya, kemudian susu kambing itu untuk diminum. Nah, Rasulullah haus saat itu, kemudian mereka mampir ke tempat Ummu Ma'bad. Sama Ummu Ma'bad diberi minuman dari susu, tapi ternyata kambing yang diberikan untuk diambil susunya itu kempes susunya, susu kambingnya itu. Neneknya kambing itu kempes, gak ada isinya. Maka Rasulullah mengusap itu tempat untuk mengeluarkan susu di kambing itu, diusap. Kemudian setelah diperas ternyata Masya Allah keluar susunya banyak sekali. Diberikan kepada Abu Bakar, Abu Bakar kenyang. Kemudian juga Ummu Ma'bad dikasih, kenyang juga. Kemudian Rasulullah juga minum. Masya Allah barokahnya Nabi Muhammad ya teman-teman ya. Banyak sekali mukjizat yang dimiliki Rasulullah. Itulah tanda cinta dari Allah untuk Rasulullah teman-teman. Setelah itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke mana? Ke Madinah. Ternyata di Madinah sudah ditunggu-tunggu teman-teman. Sudah ditunggu-tunggu oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah berangkat duluan. Yang dari kota Mekah tadi meninggalkan harta bendanya di Mekah, meninggalkan rumahnya, meninggalkan uangnya di kota Mekah, ditinggal begitu saja, binatang ternaknya ditinggal untuk pergi berhijrah ke Madinah. Ketemu lagi dengan Nabi Muhammad di kota Madinah. Ditunggu oleh sahabat-sahabatnya yang lain, ditunggu oleh penduduk Madinah yang sangat merindukan Nabi Muhammad. Mereka melihat Nabi Muhammad dari kejauhan, bahagianya teman-teman. Sampai seseorang sahabat Anas bin Malik itu mengatakan, dunia paling cerah itu ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, dan dunia paling gelap itu ketika Rasulullah meninggal di Madinah. Itulah cintanya sahabat-sahabat Rasulullah kepada Nabi Muhammad. Nah teman-teman, begitulah kisah hijrahnya Rasulullah dan para sahabat ke kota Madinah dari Mekah. Hijrah itu apa toh? Hijrah itu berpindah. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah, berhijrah. Kita berhijrah biasanya malas belajar, kemudian rajin belajar, itu berhijrah. Kita berhijrah biasanya nggak mau bantuin Umi, biasanya disuapin kalau makan. Kita berpindah kepada yang lebih baik, suka membantu Umi, maam sendiri, rajin mengaji, tambah lagi rajin membantu orang tua. Namanya itu berhijrah dari yang jelek kepada yang baik.
Rasulullah berhijrah dari Mekah yang sangat memusuhi Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam kepada hijrah ke kota Madinah yang mereka mendukung perjuangan Rasulullah untuk menyebarkan Islam. Itulah hijrah. Sekarang ini kita memperingati dengan tahun baru Hijriyah. Itulah hikmah yang bisa kita ambil teman-teman. Kita